Ketiga, nah ini nih yang lucu. Nasdem mengatakan Anies itu seorang nasionalis sejati. Padahal bagaimana mau disebut nasionalis kalau dia menghalalkan segala cara untuk dapat berkuasa? Mendekati pemilu, partai-partai sudah mulai secara terang-terangan mengumumkan siapa capres yang akan diusung. Seperti Gerindra masih setia mendukung ketua umumnya sendiri, Prabowo Subianto, meskipun sudah kalah di 3 kali pilpres sebelumnya. Lantas, apa yang menjadi alasan Gerindra tetap mengusung Prabowo tersebut? Kenapa nggak coba mendukung capres lain? Nggak bosen apa kalah melulu? Begitu kata banyak netizen. Bangsa dan setanah air, saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin memberi suatu update bahwa berdasarkan real count kita sudah berada di posisi 62%. Jawabannya adalah karena Gerindra, Prabowo yang mendirikan. Dia yang paling banyak punya saham di partai itu bersama adiknya Hasim Joyo Hadikusumo. Jadi, kalau Gerindra itu diibaratkan perusahaan, Prabowo ini pemilik sekaligus sebagai direktur perusahaan tersebut. Sementara kadernya yang lain seperti Fadlizon, Ferry Juliantoro, Ahmad Muzani, Habibur Rahman, dan Sufmi Dasko Ahmad adalah karyawan. Pertanyaannya, emang ada karyawan yang berani menentang pemilik perusahaan? Tidak, Ferguson. Begitupun dengan Gerindra. Tidak ada yang berani menantang keputusan Prabowo yang mengusung dirinya sendiri sebagai capres. Sandiaga Uno aja yang baru sebatas ngomong mau nyapres, auto kena semprot oleh Ahmad Muzani dan Desmond Junaidi Mahesa. Apalagi kalau sampai menolak Prabowo nyapres, siap-siap aja kena lempar HP. Partai berikutnya yang sudah secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada sosok Capres 2024 adalah Nasdem. Dan yang didukungnya itu pun cukup mengejutkan. Bukan ketumnya Surya Paloh, bukan pula Ketua Panitia Formula E Ahmad Sahroni. Tapi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Nasdem, yakni Anies Baswedan. Karena Partai Nasdem sudah membuat kebijakan terkait dengan calon presiden, dari hasil itu kemudian kita menetapkan Anies sebagai calon presiden ke depan. Sebelumnya, memang ada 3 nama yang diumumkan bakal diusung oleh Nasdem, yakni Ganjar, Andika Perkasa, dan Anies. Yang terpilih malah Anies. Kalau dilihat dari sejarahnya, Nasdem ini memang unik. Pertama, berdiri pasca Paloh gagal terpilih jadi Ketua Umum Golkar. Dan statusnya bukan partai, tapi ormas. Surya Paloh pun sesumbar, ormas Nasdem tidak akan jadi partai. Walaupun pada akhirnya dia menjilat ludah sendiri karena Nasdem menjadi partai politik. Kedua, selalu mengekor. Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada capres yang potensial menang, di situ akan didukung oleh Nasdem. Nggak peduli capresnya itu kader partai lain atau bukan kader partai. Seperti pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu, partai ini mengusung Jokowi yang notabene kader PDIP. Jadi, beda banget dengan partai lain yang justru ingin mengusung kadernya sebagai capres atau cawapres. Perhatikan saja Partai Demokrat. Serendah-rendahnya dan sebla-bla-blanya partai itu, kadernya pada tahun 2022 ini aja masih ada yang korupsi. Tetap aja mau mengusung AHY sebagai cawapres.
Iya. Jangan-jangan Nasdem misalnya tidak 100% juga Oke. total akan mendukung Anies melihat perkembangan politik. Makanya akad pernikahan politiknya nih harus disegerakan, termasuk misalnya soal instrumen-instrumen lain pendukungnya Oke. juga harus di. Ketiga, nah ini nih yang lucu. Nasdem mengatakan Anies itu seorang nasionalis sejati. Padahal bagaimana mau disebut nasionalis kalau dia menghalalkan segala cara untuk dapat berkuasa? Seperti merangkul kelompok intoleran dan rasis. Dan jangan salah, pada Pilgub DKI 2017 lalu, Anies juga didukung oleh HTI loh. Ormas rasa parpol yang mengharamkan demokrasi dan Pancasila serta ingin merebut kekuasaan di negeri ini dengan cara inkonstitusional. Indonesia pun mau dijadikannya negara khilafah. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan ke depannya Nasdem bekerja sama dengan ex-kader Ormas yang telah dibubarkan pemerintah tersebut dalam rangka memenangkan Anies. Inikah yang disebut nasionalis oleh Kabid Hubungan Legislatif DPP Nasdem Atang Irawan? Akibat dari keputusan Nasdem mengusung Anies tersebut, beberapa kadernya cabut alias mengundurkan diri. Seperti Niluh Jelantik. Pengusaha sepatu itu hengkang dari Nasdem tanpa menunggu waktu lama. Kader lain yang mundur dari Nasdem berikutnya adalah anak Agung Ngurah Panji Astika. Politisi yang dikenal sebagai tokoh Puri Anom Tabanan itu sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif DPW Nasdem Bali. Dia pun sudah secara resmi mengirimkan surat pengunduran diri ke Nasdem. Nah, sekarang kader yang belum mundur dari Nasdem ada dua kemungkinan. Yang pertama, yang pro atau setuju partainya tersebut mengusung Anies. Dan kedua, kader yang galau, bingung antara mau mundur atau tidak. Bahwa siapapun kamu, apapun warna rambutmu, apapun latar belakang kamu, kamu berhak memiliki impian di negeri ini. Dan saat itu Nasdem adalah salah satu partai yang mengusung Ahok, salah satu partai yang paling depan mengusung Basuki Cahayapurnama. Sebagai contoh, kader yang galau ini adalah Irma Suryani Caniago. Pertanyaannya, kenapa dia galau? Karena dulu getol banget menyerang Anies. Seperti yang Irma pernah katakan, program Rumah DP 0 yang notabene janji kampanye Anies belum terrealisasi hingga 4 tahun ia menjabat sebagai Gubernur DKI. Padahal itu adalah program unggulannya. Ini program unggulan yang tidak terrealisasi, bahkan masuk ranah hukum, ujar Irma dengan nada yang cukup meyakinkan pada Selasa 21 September. Tidak hanya itu, Irma juga mengatakan kontrol kerja Anies terhadap bawahannya lemah, sehingga program kerjanya jadi tidak jalan. Di samping itu, menurutnya tidak hanya program rumah DP 0 yang kacau balau, tapi program OKOC juga tidak kalah jebloknya. Sekarang partainya malah mengusung orang yang dikatakannya tidak becus bekerja itu. Jelas, secara tidak langsung, Paloh telah menskakmat Irma. Hingga ia jadi nyaris tidak berdaya. Itulah resiko jadi followers. Suka tidak suka harus ikut apa kata atasan. Kalau disuruh menjawab dengan jujur, Irma sebenarnya gak setuju partainya mendukung Anies. Hanya saja permasalahannya, kini ia menjabat sebagai anggota DPR RI menggantikan Perca Lianpuri yang meninggal dunia. Artinya apa? Kalau dia mundur dari partai tersebut, otomatis segala fasilitas seperti gaji, tunjangan, bantuan listrik dan telepon, biaya perjalanan harian, rumah dinas, dan lain-lain tidak didapatkannya lagi. Sedangkan kalau tidak mengundurkan diri dari Nasdem, mendapat bullying terus dari netizen.
Disinilah letak ujian Irma sebenarnya. Apakah dia akan mengikuti jejak Niluh Jelantik yang keluar dari Nasdem demi prinsip dan harga diri? Ataukah menjilat ludah sendiri dengan turut mendukung Anies yang pernah dikatakannya tidak becus bekerja tersebut demi mempertahankan jabatan? Pak Rio tahu nggak sih, Kakak Rio, Adina Rio tahu nggak sih, kalau Nasdem itu clear loh, Jokowi presidenku, Nasdem partaiku, apalagi yang mau lebih dari itu? Hanya seorang Irma Suryani Caniago dan Tuhan yang tahu.